Jadi betul dari press release di Januari ya, Presiden mengumumkan 2078 IUP akan dicabut ya, sesuai kewenangan yang diberikan oleh Kepres nomor 1 tahun 2022 kepada Kementerian Investasi untuk mencabut atau menertibkan perusahaan-perusahaan pertambangan yang menurut pemerintah itu aktif tapi tidak beraktivasi. Ya, jadi kenapa lambat? Karena kan kalau menurut kami adalah nggak begitu mudah ya untuk begitu saja mencabut perusahaan-perusahaan yang tentu saja harus dikaji lebih dulu layak atau tidak layak. Dan walaupun sampai saat ini kami dari APNI mendapat laporan begitu banyak dari anggota APNI, khususnya nikel ya, karena banyak juga ternyata perusahaan-perusahaan pertambangan nikel yang memang dicabut oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau ditanya kenapa lambat, nah kalau kami malah bertanya kenapa dicabut. Nah, karena kan tentu pencabutan itu ada prosesnya ya Mbak Yufa ya, kalau kita mengacu kepada undang-undang, kepada peraturan, bagaimana proses mendapatkan IUP, di situ juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kemudian PP Nomor 96 Tahun 2021, di situ sudah jelas disampaikan terkait proses mekanisme pencabutan IUP. Ya, jadi yang selama ini kami sampaikan kepada pemerintah adalah kami mendukung program pemerintah untuk menertibkan ya, jadi untuk memberikan peringatan juga kepada perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan izin tetapi tidak melakukan kegiatan apapun. Nah, dalam hal ini kan tentu kita harus kaji bersama bahwa kenapa perusahaan itu belum bisa melakukan kegiatan produksi atau kegiatan apapun juga, karena tentu banyak permasalahan di lokasi atau di lapangan atau terkait terbentur dengan perizinan dari sektor yang lain. Nah, jadi dari beberapa tambang kami, tambang anggota APNI, khususnya nikel, menurut data kami sudah lebih dari 40-an perusahaan ya, khusus nikel, sampai saat ini. Nah, belum tahu nih kalau 2078, sedangkan IUP nikel menurut data terakhir kami kan hanya 330-an. Ya. Kalau 330-an setengahnya dicabut, habis dong tambang nikel. Gitu Mbak Iva. Oke, oke. Ini menarik ya, tadi berarti dari APNI sendiri pertanyaannya adalah kenapa dicabut begitu. Tapi mungkin dari penambang sendiri Ibu kira-kira sebetulnya langkah-langkah seperti apa sih yang bisa dilakukan begitu ya untuk menertibkan penambang-penambang ini? Karena kan disebutkan bahwa tujuan dari pencabutan ini adalah untuk penertiban begitu. Nah, ini mungkin kira-kira apakah ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan? Ya, sekarang begini Mbak Iva, kami ini jadi bingung gitu ya sebagai pelaku usaha, khususnya pertambangan, karena kalau kita menurut ke belakang yang tadi disampaikan bahwa sudah 348 izin usaha pertambangan baik mineral dan batu bara yang sudah dicabut. Nah, itu dimulai sejak 7 Februari ya. Itu tahap pertama, kalau kita bilang tahap pertama dari total 2078 IUP yang nanti akan dicabut. Nah, dalam hal ini sejak proses pencabutan dan memang beberapa sudah mendapatkan SK melalui email OSS yang dikirimkan ke masing-masing perusahaan melalui Kementerian Investasi. Yang kami bingungkan juga pada saat kami sudah mendapat SK pencabutan, tapi dari Kementerian SDM masih diberikan sanksi administratif atau peringatan. Nah, harusnya kan kalau memang udah dicabut berarti sudah selesai ya, artinya kan sudah mati gitu kan. Tapi dari Kementerian SDM masih memberikan peringatan-peringatan yang Ya, seperti ya. pada bulan Januari peringatan pertama, 4 Januari disusul 6 Januari peringatan kedua. Bahkan terakhir minggu lalu 14 Maret 2022 kami masih diberikan surat peringatan sanksi administratif terkait pasca tambang ya, reklamasi pasca tambang. Nah, ini yang kami bingung. Kami mengadu kemana nih? Kementerian Investasi mencabut, tapi di sisi lain Kementerian SDM masih memberikan peringatan. Nah, ini arahnya kemana sebenarnya? Dan kalau kita mau review yang tadi saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kemudian dari PP 96 Tahun 2021, mekanisme pencabutan itu kan ada satu peringatan gitu ya. Kita diberikan peringatan dulu. Seperti yang dilakukan saat ini nih oleh Kementerian SDM, di mana dalam segala kewajiban-kewajiban pertambangan, jika memang kita lalai atau memang kita tidak melaksanakan kewajiban, kita diberi peringatan. Apakah peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, sanksi administratif, sanksi denda, sampai terakhir dicabut. Nah, pada saat kami sedang melakukan kegiatan dalam hal ini melengkapi segala kelengkapan-kelengkapan dalam perusahaan pertambangan, bahkan ada beberapa perusahaan yang sedang melakukan kegiatan produksi, sedang mengiyakan kegiatan produksi, tapi belum bisa melakukan penjualan karena terkait tadi yang Mbak Iva sampaikan, keterlambatan RKB.
Ya, sampai saat ini belum dapat RKB. Tapi di sisi lain tiba-tiba sudah mendapatkan SK pencabutan. Nah, Ya. sebenarnya kami tanyakan kepada pemerintah, kalau menurut aturan, menurut undang-undang, menurut PP, pencabutan itu mekanismenya adalah peringatan-peringatan dulu ya. Peringatan pertama, kedua, ketiga, sanksi administratif, kemudian denda, terakhir pencabutan. Nah, ini kami tidak diberikan peringatan apapun, kami tidak diberikan teguran apapun, sedang melakukan kegiatan proses produksi, sedang melakukan kegiatan pelaporan eksplorasi atau tindakan yang lainnya, tiba-tiba sudah mendapat SK pencabutan. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.